berbicara tentang kisah keislamannya. Robin, seorang pemuda dari Australia yang berganti namanya menjadi Abu Bakar, menceritakan kisah perjalanannya memeluk agama Islam. Kisahku dimulai pada tahun pertama di universitas. Aku telah melalui banyak masalah di tahun tersebut. Kedua orang tuaku berpisah satu sama lain. Aku mengalami kecelakaan mobil dan salah satu teman terbaikku telah meninggal dunia. Aku pun bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku hidup di dunia ini dan apakah tujuan hidupku? Dan aku pun mulai terus mempertanyakan mengapa aku hidup di dunia ini. Karena aku adalah seorang Kristen dari Australia, aku pun mulai mempelajari tentang agama Kristen. Jadi aku pergi ke gereja dan aku menemukan semua orang di sana menyanyikan kata-kata pujian yang tidak aku ketahui. Persepsi mereka tentang Tuhan tidak berdaya, kontradiktif, dan tidak meyakinkan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan dapat dirugikan? Sehingga aku pun menyadari bahwa ada banyak interpretasi dalam agama Kristen. Dan aku pun mulai berpikir lagi dalam masalah agama. Ketika aku belajar di universitas, aku bekerja di sebuah stasiun pengisian bensin. Dan salah satu rekanku adalah seorang Hindu India. Aku pun bertanya kepadanya tentang keyakinannya dan apa kisah dewa Hindu yang memiliki kepala gajah. Kemudian dia pun mulai berbicara kepadaku tentang agama Hindu. Dan aku secara pribadi memiliki dialog teologis dengannya. Aku tidak suka dengan agama Hindu dan aku terus bertanya tentang agama lain. Kali ini, pertanyaanku adalah tentang agama Yahudi. Setelah pencarian panjang, aku juga menemukan persepsi tentang Tuhan yang bertentangan dengan agama Kristen. Di beberapa teks Alkitab, aku tidak menemukan dalam Yudaisme tentang apa yang aku cari. Dan akhirnya aku pun tertarik melihat agama Buddha dan aku sempat berpikir bahwa inilah agama yang akan aku pilih. Namun ketika aku masuk lebih dalam dan mempelajari tentang agama ini, aku menemukan bahwa ternyata ini bukanlah agama, melainkan sebuah cara hidup yang punya daya tarik saja. Sampai suatu hari, seorang temanku yang beragama Kristen bertanya kepadaku tentang agama-agama yang sudah aku cari. Kemudian aku menjawab bahwa aku telah mempelajari agama Kristen, Hindu, Yudaisme, dan yang terakhir agama Buddha. Kemudian dia berkata kepadaku, "Bagaimana dengan Islam?" Mendengar pertanyaan temanku, aku sempat terhentak dan juga merasa heran. Islam? Mereka adalah teroris. Aku tidak mau mencari tahu tentang agama Islam. Apa yang membuatmu menyarankan agar aku terdorong ke agama mereka? Namun temanku hanya terdiam saja. Tetapi setelah beberapa waktu, aku pun mendapati diriku memasuki sebuah masjid tanpa melepas sepatu dan melewati karpet sholat. Bahkan aku hampir menginjak kepala salah satu orang yang sedang bersujud dalam sholatnya. Kemudian aku melihat salah satu dari orang muslim menghampiriku, yang mana dia adalah Syekh Abu Hamzah. Sehingga aku mulai berkata pada diriku sendiri bahwa, aku akan mengalami kesialan hari ini. Tetapi justru sang Syekh malah tersenyum padaku dan berkata, "Hari yang menyenangkan bukan, wahai anak muda? Apa kabar?" Setelah sambutan yang baik dari Syekh Abu Hamzah ini, dia pun membuatku bertanya kepadanya. Sehingga aku ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah aku tanyakan sebelumnya kepada para pendeta dan tokoh agama yang lainnya. Yang jawabannya tidak pernah terjawab dengan sangat jelas sama sekali dan tidak pernah membuatku puas sampai sekarang ini. Namun yang paling mengejutkan adalah bahwa ketika aku bertanya kepada mereka, mereka tidak langsung menjawab. Tetapi sang Syekh ini memegang Al-Quran dan berkata kepadaku, "Baca Al-Quran ini wahai saudaraku, dan di sana engkau akan menemukan jawabannya. Tidak peduli betapa sulitnya pertanyaan tersebut." Aku pun kembali pulang, dan 2 minggu kemudian aku pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak memberiku pendapat pribadimu?" Kemudian dia berkata kepadaku, "Aku tidak dapat memberi pendapat ketika berbicara tentang firman Allah." Sehingga hal tersebut membuatku sangat antusias terhadap agama ini. Kemudian aku mengambil salinan Al-Quran dan membawanya pulang serta mulai membacanya. Di sana aku temukan bahwa Al-Quran tidak seperti membaca sebuah cerita, tetapi aku seperti membaca sebuah buku panduan yang dapat membimbingku. Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk menciptakan suasana spiritual. Jadi aku menyalakan lilin dan membuka jendela serta menutup tirai, sembari memikirkan kebenaran-kebenaran seperti fakta bahwa gunung-gunung adalah sesuatu yang fana, atau asal-usul janin di rahim sang ibu. Dan aku membutuhkan sedikit lagi motivasi agar dapat memeluk agama Islam. Setelah membaca beberapa ayat, badanku mulai bergetar.
Aku merasa bahwa itu adalah pesan penuntun dari Allah. Aku pun membalikan diri sepenuhnya dan merasa bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Karena alam semesta ini, dengan keindahan dan komposisinya yang besar, tidak mungkin dapat tumbuh tanpa adanya campur tangan Sang Pencipta. Dan aku menemukan bahwa semua agama berbicara tentang Allah yang Maha Agung. 6 bulan setelah aku mempelajari tentang agama Islam, aku pun memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah aku mengucapkan syahadat, hatiku pun merasa sangat tenang. Sehingga mulai dari hari itu sampai hari ini, aku tidak pernah merasa atau memikirkan hal-hal aneh kembali. Walau awalnya keluargaku merasa takut terhadap perubahan perilaku dan tindakanku ini yang menjadi aneh, tetapi mereka menyadari bahwa agama ini benar-benar membuatku menjadi orang yang lebih baik. Aku pun memberi pemahaman tentang agama ini dan membuat mereka mengerti bahwa kebenaran Islam berbeda dari desas-desus agama lain. Hingga akhirnya kini aku menjadi seorang Muslim yang sejati. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وبعد قراءة الآية اقشعر جسدي وأحسست أنها رسالة هداية من الله، فانقلب حالي تماما، وشعرت أن الله قد دلني، لأن هذا الكون بجماله وعظيم تكوينه يستحيل أن ينشأ بلا خالق. وفي اليوم التالي وبعد بحث لمدة 6 أشهر عن الإسلام قررت أن أكون مسلمة وأنطق الشهادتين، وبعد أن نطقتهما ذهب كل الخوف من عقلي، ومنذ ذلك وحتى اليوم لم أهتز أو أعد التفكير. وكانت معاملتي الطيبة مع أبي جعلته يفهم أن حقيقة الإسلام تختلف عما يشاع عنه من أكاذيب، لذلك طلب مني نسخة القرآن، وأثق أنه سيعلن إسلامه قريبا إن شاء الله.